Pemirsa Lampung TV, kali ini Selasa dini hari 28 Oktober 2025, setelah 4 kali diperiksa, ex-Bupati Pesawaran Dendi Ramadona tak lagi berani menampilkan wajahnya. Putra anggota DPR RI Zulkifli Anwar dan suami dari Nanda Indira Bastian, Bupati Pesawaran periode 2025-2030, menutup kepalanya dengan topi dan wajahnya dengan masker hitam putih. Kejati Lampung tengah malam itu menetapkan ex-Bupati Pesawaran 2 periode itu sebagai tersangka korupsi dana alokasi khusus atau DAK Project Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM bernilai 8,2 miliar rupiah dengan kerugian negara 7 miliar rupiah. Selain Dendi, Kejati juga menetapkan 4 tersangka lain, masing-masing Zainal Fikri, Kepala Dinas PUPR Pesawaran, lalu Syahril, Adal, dan Saril, rekanan dan peminjam bendera perusahaan. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Armen Wijaya, menyebut proyek SPAM tahun 2021 itu dibiayai Kementerian PUPR lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Agar bisa dikorupsi, para tersangka kemudian memindahkan pekerjaan ke Dinas PUPR dengan pagu anggaran 8,2 miliar pada tahun 2022. Armen Wijaya mengakui pihaknya sudah menerima sejumlah pengembalian uang dari para tersangka saat penyidikan. Kejati juga menyita sejumlah aset seperti mobil, sertifikat tanah, dan tas. Dendi Ramadona akan ditahan di Rutan Waihui. Kepala Dinas PUPR Pesawaran Zainal Fikri dan tersangka lainnya dititip di Rutan Polresta Bandar Lampung. Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan dana alokasi khusus, fisik bidang air minum dan perluasan sistem penyediaan air minum, jaringan perpipaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022. Saudara ZF merupakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. Saudara DR merupakan salah satu mantan kepala daerah di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Saudara SA, S, dan AL merupakan pihak yang meminjam bendera perusahaan untuk melakukan pekerjaan DAK, fisik bidang air minum, dan SPAM jaringan perpipaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022. Kami sampaikan bahwa pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Pesawaran Seki, Dinas Perkim Kabupaten Pesawaran menyampaikan usulan DAK fisik yang ditujukan kepada Kementerian PUPR dengan nilai total usulan sebesar 10 miliar rupiah. Atas usulan tersebut, Kementerian PUPR melakukan penetapan rencana kegiatan DAK fisik bidang air minum tahun anggaran 2022 sebesar 8,2 miliar rupiah. Pada faktanya, pelaksanaannya bukan dilaksanakan di Dinas Perkim, akan tetapi dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. Dan ketika Dinas PUPR akan melaksanakan kegiatan SPAM tersebut, ternyata Dinas PUPR membuat perencanaan baru sehingga mengakibatkan hasil pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui oleh Kementerian PUPR. Untuk kerugian negaranya berapa? Nilai kerugian negara? Kerugian negara lebih kurang 7 miliar. Bang, dari kesekian tersangka ini apakah sudah ada yang disita Bang dari mereka ini Bang? Ada beberapa yang telah dilakukan penyitaan, baik itu berupa mobil, terus kemudian tas, dan sertifikat, dan lain-lain sebagainya. Berbagai penyakit hilang setelah totok syaraf.
saya dulu punya keluhan penyakit yaitu diabetes, sama vertigo, sama asam lambung. Nah, saya telah berobat di Sintening, yaitu totok saraf. Alhamdulillah setelah saya berobat di Sintening ini banyak perubahan. Sekarang badan saya merasa enak dan semoga berobat saya di sini bisa sembuh seperti sedia kala. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Call Center 0812 7841 8586 dan 0877 41 242 4. Penetapan Dendi Ramadona sebagai tersangka sudah diduga sejumlah pihak sejak pertama diperiksa. Saat memberikan keterangan pers, wartawan sempat bertanya tentang kapan Arinal Junaidi, ex-gubernur Lampung, ditetapkan juga menjadi tersangka. Bang, untuk ini Arinal kapan muncul jadi tersangka, Bang? Ya, oke. Makasih ya. Tersangka. Yuk, makasih. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung.